Aliran Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercemar hingga berwarna hitam pekat dan berbusa serta menimbulkan bau menyengat. Warga sekitar pun mengaku terganggu hingga mengalami sesak nafas. Pencemaran Sungai Cilengsi di Bogor kembali terjadi. Pencemaran Sungai Cilengsi di Bogor kembali terjadi. Penanganannya tidak pernah tuntas. Kondisi air hitam yang pekat, berbusa, menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Bahkan, warga di bantaran Sungai Cilengsi merasa sesak nafas akibat bau menyengat. Diduga sungai tercemar industri yang nakal di sekitaran bantaran sungai yang membuang limbah yang berbahaya langsung ke sungai. Aliran air Sungai Cilengsi mengalir ke wilayah Bekasi. Warga sekitar yang terdampak dan tinggal di sekitar bantaran sungai pun tak bisa berbuat banyak dengan kondisi air Sungai Cilengsi yang terus tercemar. Kurang lebih ada seminggu. Semingguan? Semingguan. Oh, ini... Tapi kalau yang baunya menyengat sekali itu kurang lebih 5 hari. Oh, tapi ini suka menimbulkan bau, Pak ya? Bau. Uapnya bau banget. Oh. Napas sampai sesek. Ini berbusa atau gimana, Pak? Ya emang busanya itu kayak pengaruh dari limbahnya. Sementara itu, tercemarnya Sungai Cilengsi, warga berharap pemerintah daerah dan dinas terkait serius menindak tegas industri nakal yang membuang limbah langsung ke Sungai Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Saudara, tim gabungan melakukan patroli ke kawasan hutan lereng Gunung Semeru pada Selasa pagi. Patroli dilakukan setelah adanya laporan tentang dugaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian. Tim gabungan segera menindaklanjuti laporan dari lembaga swadaya masyarakat dengan memeriksa dan melacak batas tanah di Desa Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur. Menggunakan GPS, petugas melihat langsung kawasan hutan yang telah ditanami tebu, kopi, dan sengon. Hasil penelusuran, kawasan tersebut termasuk wilayah hutan produksi yang masih bersengketa dengan masyarakat atau dikenal sebagai kawasan tenurial. Petugas pun memasang papan larangan untuk penggarapan lahan hingga ada kesepakatan antara warga dan perhutani. Selain itu, tim gabungan juga menemukan banyak tanaman bambu dirusak oleh warga untuk dijadikan lahan pertanian. Langkah ini perlu dihentikan karena hutan penyangga ini berfungsi mencegah banjir dan tanah longsor. Awalnya hutan ini kan sebenarnya cuma alih fungsi sih. Jadi awalnya di sini mungkin kayak di belakang ini tanaman bambu-bambu dan itu masih ada tunggakan-tunggakan ini. Nah ini kan di desa sini kan pemangku bencana. Jadi di sini ini kan rawan bencana juga. Dan sekarang pun di Huntara itu kan kesulitan air, makanya kita naik ke atas ternyata terjadilah yang mungkin mulai dari bawah sampai sini penghijauannya sangat kurang sekali. Sementara itu, Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Probolinggo menegaskan bahwa kawasan yang dilaporkan LSM tersebut termasuk kawasan tenurial, bukan hutan lindung. Meski begitu, perhutani akan mengupayakan negosiasi dengan warga untuk menyusun perjanjian kerjasama. Kita coba lakukan sosialisasi dulu, kemudian kita lakukan penataan, ya, sehingga ya kita tetap melibatkan teman-teman TNI, dari Polsek, bagian teritorial, kemudian teman-teman perhutani yang terkait, perhutani di wilayah untuk berkomunikasi dengan para penggarap. Dan dari beberapa negosiasi ada upaya untuk mereka mau bekerja sama. Dan ini nanti kita naungi dengan perjanjian kerjasama. Warga berharap agar perhutani segera mengambil langkah konkret. Mereka ingin menggarap lahan tanpa harus khawatir akan masalah hukum di kemudian hari. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.
nikel dibuang ke laut di Pulau Obi, Maluku Utara. Sejak beberapa waktu lalu muncul isu bahwa air laut di Pulau Obi berubah menjadi coklat akibat pembuangan limbah tambang nikel. Sebenarnya, apakah ini benar-benar terjadi? Pulau Obi yang terletak di Halmahera Selatan merupakan salah satu lokasi yang memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia. Di sana, ada beberapa perusahaan tambang yang beroperasi. Salah satunya PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nikel. Perusahaan inilah yang diduga membuang limbahnya ke lautan. Sebelum kita membongkar klaim ini, penting untuk kita mencermati proses pengelolaan nikel mereka. Pada intinya, ada dua cara. Yang pertama, teknologi RKEF. Dengan cara ini, limbah yang dihasilkan akan diproses ulang menjadi batako, campuran semen, dan masih banyak lagi. Yang kedua, teknologi HPAL. Teknologi ini menggunakan air sebagai material utamanya dan limbah yang dihasilkan bertekstur seperti lumpur, namanya slurry. Dan inilah yang diduga dibuang ke lautan. Faktanya, sisa dari proses pengolahan nikel dengan teknologi HPAL ini diproses dalam filter press menjadi material padatan. Bahan padat ini kemudian diletakkan di area berizin yang merupakan cekungan bekas tambang. Mereka sebut sebagai dry stack tailing facility. Untuk proses ini, intinya tidak dibuang ke laut. Lalu, bagaimana dengan air kecoklatan yang muncul di laut saat hujan deras? Nyatanya, ini adalah tanah dari area penambangan atau bahkan area umum yang terbawa hujan. Untuk mengatasinya, dibuatlah sedimen pond. Karena proses penambangan tidak menggunakan bahan kimia, maka air yang diendapkan dan kemudian masuk ke laut tidak mengandung limbah kimia. Maka dari itu, terjawab sudah bahwa isu pembuangan limbah tambang kotor ke laut di Pulau Obi tidaklah benar. Memang tidak dapat dipungkiri, pertambangan pasti akan berdampak pada lingkungan. Namun perusahaan telah melakukan berbagai macam inisiatif demi menjaga kelestarian lingkungan. Ribuan pohon telah ditanam setiap tahunnya, 3 miliar USD untuk rehabilitasi lingkungan pada 2022. Semua ini demi menjaga lingkungan di area lingkar tambang. Semoga semua perusahaan tambang menjadikan ini sebagai contoh mengenai tanggung jawab dan kepedulian akan bumi yang mereka pijak. Badan Keamanan Laut RI meringkus satu kapal ikan berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Jumat 11 Agustus 2023. Kapal kemudian diseret ke Batam untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal ikan Vietnam dengan nomor lambung BD 97178TS itu ditangkap oleh kapal negara atau KN Marore 322. Komandan KN Marore 322, Letnan Kolonel Yuli Eko Prihartanto, Senin 14 Agustus 2023 mengatakan kapal asing itu ditangkap di perairan yang berjarak sekitar 3,7 km sebelah dalam batas landas kontinen Indonesia. Kapal tersebut berusaha untuk melarikan diri. Akhirnya kami perintahkan tim BSS dengan melakukan trip untuk melakukan pengejaran terhadap kontak tersebut. Tepatnya pada pukul 10.58, tim BSS KN Pulau Marore berhasil on-board dan menguasai kapal tersebut dan dilaksanakan pengecekan terhadap dokumen baik kru, muatan maupun dokumen kapal tersebut. Eko menuturkan saat dikejar, kapal ikan Vietnam itu juga berusaha memotong haluan KN Marore. Tim peringkus yang diturunkan menggunakan kapal karet dari KN Marore sampai harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal berukuran 76 gross ton tersebut. Setelah ditangkap, petugas menemukan sekitar 1 ton ikan di palka kapal ikan Vietnam. Menurut Eko, kapal yang diawaki 12 orang warga Vietnam itu memiliki 6 palka yang bila terisi penuh bisa memuat hingga 60 ton ikan. Eko menambahkan, kapal ikan Vietnam itu selanjutnya akan diserahkan kepada Direktorat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Batam. Penyidik PSDKP akan segera melakukan gelar perkara untuk melengkapi berkas kasus tersebut. Dalam keterangan terpisah, Aliansi Nelayan Natuna menyampaikan kapal-kapal ikan Vietnam beroperasi masif di Laut Natuna Utara. Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing ini paling marak saat musim ombak tinggi pada Oktober hingga Maret. Kebanyakan kapal asing menggunakan trawl atau pukat harimau saat menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Dampaknya bukan hanya ikan habis terkuras, tapi juga terumbu karang ikut hancur terkeruk.